जंग का विकल्प ना हो तब विज्ञान ही काम आ सकता है। Halo para Epers, ketemu lagi di channel Tonton Alif Alur Cerita Film. Oke, kali ini Maman akan menceritakan film dari India yang berjudul Attack tahun 2022 yang dibintangi oleh John Abraham dan mendapatkan rating 7,1 IMDb. Oke, langsung yuk menuju ceritanya. Film diawali dengan tanggal 25 November tahun 2010, pengakuan seorang pimpinan teroris yang bernama Rehman Gul yang menyerang konvoi tentara India. 2 hari setelahnya pasukan India pun memburunya. Dalam serbuan itu, seorang pemuda yang akan melakukan bom bunuh diri seakan ragu untuk melakukannya. Lalu Arjun menggagalkan aksi bom bunuh diri pemuda itu. Pasukan mengira bahwa Rehman Gul tidak ada di lokasi, namun Arjun berhasil menemukannya di dalam tembok. Ibalah masa sekarang, seorang pramugari yang bernama Ayesha telah bersiap menuju penerbangan, namun ID card-nya tertinggal. Ia pun bergegas kembali mengambilnya. Saat menuruni tangga, ia hampir terjatuh dan Arjun menolongnya. Tanpa sengaja bibir mereka adu banteng. Sejak kejadian itu, mereka jadi akrab dan menjadi sepasang kekasih. Saat Arjun menjemputnya di bandara, kelompok teroris telah menyerang tempat itu hingga Ayesha tertimpa, begitu juga dengan dirinya. Dua minggu setelah serangan itu, Arjun terbaring di rumah sakit dan didampingi ibunya. Dokter mengatakan bahwa ia akan lumpuh permanen karena peluru mengenai tulang belakangnya. पर फॉल की इम्पैक्ट की वजह से अर्जुन पैरालिसिस इज परमानेंट. Hari demi hari ia lalui tanpa kurang kasih sayang ibu terhadap anaknya, hingga tak terasa 1 tahun sudah berlalu dan ia melihat berita tentang serangan di bandara yang menewaskan Ayesha didalangi oleh Hamid Gul, pemuda yang digagalkan Arjun di awal film tadi. Parlemen mengadakan rapat untuk memerangi teroris. Dengan perkembangan zaman, kelompok teroris menjadi sangat cerdas sehingga salah satu petinggi parlemen yang bernama Subramanium menyarankan agar menggunakan kecerdasan buatan. साफ-साफ बोलिए क्या सोच रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जंग का विकल्प ना हो तब विज्ञान ही काम आ सकता है. Arjun terbangun karena mendengar pecahan kaca, lalu ia memeriksanya dan mendapati 2 orang mencuri. Ibunya berusaha melawan namun sia-sia. Pencuri itu mengambil cincin ibunya, sedangkan Arjun tidak bisa berbuat apa-apa. अंगूठी निकाल. Sabah yang menciptakan chip kecerdasan buatan itu menolak diuji coba ke prajurit yang sehat karena akan membuatnya lumpuh. Lalu Pak Subra mendatangi Arjun dan menawari chip itu untuk ditanam ke otaknya. How are you doing? हमने एक कंप्यूटर चिप डेवलप की है. And you'll be back on your feet again. Impossible. डॉक्टर, हम इस कंप्यूटर चिप को तुम्हारी बॉडी में इम्प्लांट करेंगे. Dengan chip itu, Sabah menjelaskan bahwa orang lumpuh akan bisa berjalan kembali. Setelah itu Arjun siap untuk melakukannya dan jika gagal ia memastikan agar pemerintah akan merawat ibunya. I'm ready. Akhirnya operasi berhasil. Arjun yang sakit kepala karena efek chip tidak menyadari bahwa tangannya bisa bergerak. Pak Subra yang melihat itu terkejut.
Arjun mendengar suara di otaknya. Sabah menjelaskan bahwa itu Ira, yaitu chip yang akan membimbingnya dan mengikuti perintahnya. Ia pun mulai belajar berjalan, lari, menembak, dan lain-lain. Melalui Ira, Arjun dihubungkan ke sistem data pemerintah sehingga ia bisa mengakses informasi data apapun. So government data, criminal records, Interpol files. Much better. Arjun mulai mencobanya dengan mencari data pencuri yang mengambil cincin ibunya. Dengan bantuan Ira yang mengaktifkan mode bertarung, Arjun berhasil mengalahkan semuanya. Activating combat mode. Polisi datang, Arjun melarikan diri dibimbing oleh Ira, lompat dari atas gedung dan mendarat di truk sampah. Lalu ia tak sadarkan diri. Di dalam ketidaksadarannya, Arjun bermimpi bertemu dengan Ayesha. Ia pun terbangun dan sudah berada di ruang peneliti Sabah. Sabah menjelaskan dalam mode biasa Ira seperti screensaver desktop komputer yang akan menampilkan visual masa lalunya. Untuk itu ia harus mengendalikannya. Seseorang menerbangkan drone yang dilengkapi jammer, yaitu alat untuk mematikan sinyal. Drone itu terbang menuju parlemen. Teroris memasuki parlemen dengan menyamar sebagai pasukan RAF, yaitu pasukan angkatan udara. Clear, sir. So RAF has been approved for the parliament. Over. Saat Arjun melihat foto Hamid Gul, Ira menanyakan tentang Ayesha karena pikiran Arjun dipenuhi dengan Ayesha sehingga koneksi antar mereka terganggu. Ira mengira bahwa Arjun mengenali Hamid Gul sehingga Ira menunjukkan lokasi Hamid Gul yang berada di parlemen. Mendengar itu Arjun kaget dan langsung menghubungi Pak Subra. What do you mean? I mean he's at yes, Parliament of India. Hamid wahi hai. Perdana Menteri memasuki parlemen, RAF yang asli datang, penjaga gedung kecolongan, dan bom mortir pun diluncurkan. Setelah itu truk teroris diledakkan. Sabah yang di dalam gedung bersembunyi di bawah bangku. Salah satu teroris menembaki pasukan yang akan masuk ke parlemen dengan senapan mesin. Pas Pamres berusaha melindungi Perdana Menteri, namun itu sia-sia. Arab wale nahi hai. Terrorist hai. Setelah menguasai parlemen dan mendapatkan Perdana Menteri, para teroris memasuki gedung itu dan menyandera seluruh orang yang ada di dalam. Pasukan komando NSG, kalau di negara kita Densus 88 diturunkan. Arjun bersama pasukan bersiap menuju parlemen. Di dalam rapat, Menteri Dalam Negeri ditunjuk Presiden sebagai Perdana Menteri sementara. Lalu Hamid Gul menghubungi dalam rapat itu dan meminta 3 permintaan. Yang pertama, agar menarik seluruh pasukan yang berada di atas gedung. Sebagai gantinya, ia melepaskan 50 sandera. 3 syarat hai. वो पूरी हो जाए, बाइज़्ज़त चला जा. बदले में तुझे मैं 50 hostages वापस दूंगा. Pasukan Arjun sudah mendarat di atap gedung. Mendagri menyetujui permintaan Hamid, namun ditolak oleh petinggi militer karena negara tidak negosiasi dengan teroris. Lalu Pak Subra memberikan saran agar 1 orang saja yang menanganinya, yaitu Arjun. And if we send the army blindly, there's going to be bloodbath. But hame sirf ek commander ko piche chhudenge. Dengan instruksi Hamid, para teroris memeriksa atap gedung dan Arjun berhasil bersembunyi dengan memasuki lubang AC. 50 sandera telah dilepaskan. भाई सब क्लियर है. Arjun berhasil masuk gedung dan melumpuhkan beberapa teroris. Hamid menghubungi ruang rapat dan meminta permintaan yang kedua agar Rehman Gul, yaitu ayahnya, dibebaskan. Pemerintah India dikasih waktu 1 jam. रहमान गुल को रिहा करो. इसलिए 1 घंटे का वक्त दे रहा हूँ.
सोच लो। Arjun berhasil mengambil alih ruang CCTV dan menampilkan live feed ke ruang rapat. Saat semua fokus dengan live feed, Mendagri malah menanyakan permintaan Hamid. हामिद की डिमांड के बारे में क्या सोचे? Deadline. Penasehat menyarankan dua pilihan. Yang pertama, serangan militer yang didukung penuh para petinggi. Namun Mendagri menolaknya mentah-mentah karena akan mengancam nyawa Perdana Menteri. Dan opsi yang kedua, memberikan uang kepada Hamid agar Perdana Menteri dilepaskan. Dan Mendagri langsung menyetujuinya. Mendengar itu, Pak Subra dan yang lain merasa kesal dan meyakinkan Mendagri bahwa Arjun mampu mengatasinya. Sabah yang mengirim pesan ke Arjun lewat jam tangan pintarnya diketahui oleh teroris. Ira yang membimbing Arjun berhasil melewati jebakan bom dan mendengar Sabah berteriak. Ia langsung menghampirinya. Saat di depan pintu, ia dicegah Pak Subra karena Hamid menuju ke arahnya. तुम्हारे पास आ रहा है. Don't do anything. पूरा मिशन खत्म. Arjun is coming. Don't do it. Karena tak tahan, Arjun melawan perintah Pak Subra dan menyelamatkan Sabah. Hamid yang sampai di lokasi melihat anak buahnya yang sudah tewas. और कोई भी हाथ लगाए, शूट कर देना. हमारे अलावा कोई और भी है इस बिल्डिंग में. Teroris mengetahui bahwa live feed telah berlangsung dan Hamid perintahkan untuk mencabut saklarnya. Di ruang rapat, Mendagri yang tidak sabaran akan menawarkan uang kepada Hamid. Hamid menghubungi ruang rapat dan mendapat tawaran uang, tapi ia menolaknya. Lalu dengan perasaan kesal ia membunuh salah satu sandera. Mendengar suara tembakan, seluruh ruang rapat terkejut dan Mendagri akan menuruti semua permintaan Hamid dan Arjun diminta menyerahkan diri. Mendengar perintah Mendagri yang akan melepaskan Rehman Gul, petinggi militer menolaknya dan meninggalkan ruang rapat tersebut. I'm sorry, sir. लेकिन मैं terrorist orders नहीं लूंगा. Dengan perintah Pak Subra, Arjun menyerahkan diri. Saat di hadapan Hamid, tiba-tiba ia dipukul dari belakang sehingga jepnya mengalami gangguan dan Arjun pun tak sadarkan diri. Body resistance going down. Functioning. Sabah diam-diam mengambil tasnya dan membuka laptop berusaha mengaktifkan Ira kembali. Sedangkan Rehman Gul sudah dibebaskan dan berada di pesawat. Hamid pun mengatakan permintaan yang ketiga, yaitu ingin keluar dari parlemen dengan aman dan meminta agar mempersiapkan penerbangan menuju Ekuador, lalu ia akan melucuti bom dari jarak jauh. Pak Subra diam-diam perintahkan militer untuk menyergap Hamid di bandara. Para teroris mulai menaiki mobil dan berangkat menuju bandara. Namun masih ada beberapa teroris yang masih ada di situ untuk jihad. Sabah berhasil menghidupkan Ira dan Arjun mendengar senjata yang akan menembaknya. Langsung saja ia bangun dan menghabisi semua teroris yang ada di situ. Arjun mendapati bom kimia yang radius 30 km telah aktif dan tak mungkin bisa dijinakkan. Lalu ia menghubungi Pak Subra, mendapat informasi dari Arjun. Ia pun instruksikan militer untuk mencegat Hamid. Namun alangkah kagetnya, di dalam mobil adalah para sandera yang memakai seragam teroris. Arjun mencari Hamid dengan bantuan Ira. Ia pun berhasil menemukannya. Langsung saja ia mengejarnya. Sementara para sandera bersama Sabah tidak bisa keluar karena pintunya dipasang bom. उसके पास रिमोट डिटोनेटर and that's our only hope.
Hamid berhasil sampai di bandara. Saat mau lepas landas, ia digagalkan Arjun. Detonator dipencet Hamid tapi tidak meledak. Arjun mengambil koper pemicu bom dan memencetnya, tapi waktu tidak berhenti. Bom yang berada di pintu meledak karena Sabah meledakkannya dan para sandera berhasil keluar. Sir, the hostages are coming out. Arjun masih berjibaku dengan koper pemicu bom. Atas bimbingan Ira, ia pun berhasil menonaktifkan bom utama. Nasib Rehman Gul yang berada di dalam pesawat dilempar keluar tanpa parasut. Mendagri menyuruh asistennya posting ke media sosial bahwa ialah yang menyelamatkan semua orang. Dasar Mendagri yang tak tahu diri. Film pun selesai. Permission granted, my soldier. Permission granted. Oke, Epers. Film ini mengingatkan Maman dengan film White House Down. Saya kesal dengan karakter Mendagri. Saya kira Mendagri terlibat dengan teroris. Ya, seperti di film White House Down. Namun perkiraan saya salah. Oke, Epers. Sekian dulu dari Maman. Bye-bye.